Ya, jumpa lagi dengan saya Suryanto, anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang jaringan komputer. Mari mohon simak penjelasannya. Ya, petunjuk menggunakan ini adalah di dalam dari ini kita belajar untuk kompetensi dasarnya adalah siswa dapat mengenal secara teknis jaringan komputer, komponen jaringan, dan jenis-jenis jaringan komputer. Dan berikut indikator pembelajarannya adalah siswa mengenal jaringan komputer lebih teknis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan komponen dan mekanisme yang terjadi dalam sebuah jaringan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Untuk materi dalam pembelajaran ini ada 3 poin yang akan kita pelajari. Pertama, konsep jaringan komputer, komponen jaringan dan fungsinya, dan ketiga adalah jenis-jenis jaringan. Yang pertama, kita lihat konsep jaringan komputer. Jaringan adalah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, adalah susunan komponen yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya. Sedangkan komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat yang diinstruksikan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Dan demikian, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari perangkat komputer dan perangkat jaringan yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, yakni membagi sumber daya, komunikasi, dan akses informasi. Elemen-elemen jaringan, yaitu pertama ada server, ini gambar server, yang kedua klien, yang ketiga protokol. Untuk server adalah kombinasi perangkat keras dan lunak untuk melayani klien. Jadi kombinasinya itu adalah perangkat keras yang akan melayani klien. Sedangkan klien adalah sistem yang mengakses suatu sistem yang ada pada server. Nah, protokol ini adalah aturan-aturan yang mengatur komunikasi di antara beberapa komputer dalam suatu jaringan. Jadi aturan-aturannya bagaimana sehingga bisa terkomunikasi antara server dengan klien, mau dibuat seperti apa. Jenis-jenis protokol, ada Ethernet, ada protokol lokal TAL, protokol token ring, protokol FDDI, Fiber Distributed Interface, dan ATM, Asynchronous Transfer Mode. Yang berikut, komponen jaringan dan fungsinya. Hardware adalah perangkat keras yang merupakan elemen yang sangat penting dalam pembentukan jaringan komputer. Hardware yang digunakan pada jaringan komputer adalah komputer server, komputer user, hub, switch, bridge, router, access point, kabel, NIC, network interface card, modem, konektor, repeater, dan software. Itu bagian hardware yang digunakannya. Ini gambar komputer server seperti ini, ada komputer klien yang ini, hub ini gambarnya seperti ini, ada switch, ini ada router, kabel ini ada Y3, ada UTP, koaksial kabel, dan fiber optik. Ini ada bridge, ada access point. Nah, sehingga ini yang
tempel dalam CPU ya. Ada modem, konektor, ada repeater, dan ada software. Jenis-jenis jaringan komputer. Nah, dalam jaringan komputer ini diklasifikasikan menjadi 5 bagian penting yang harus kita ketahui. Yang pertama berdasarkan geografisnya. Yang kedua berdasarkan fungsi jaringan. Yang ketiga berdasarkan topologi jaringan. Dan yang keempat berdasarkan distribusi sumber informasi. Dan yang terakhir adalah berdasarkan media transmisi data. Jaringan komputer berdasarkan geografis, yaitu yang pertama kita coba lihat jaringan wilayah lokal atau local area network. Ini adalah jaringan yang lokal yang dalam satu lingkungan sekolah, ya, yang mungkin dalam satu ruangan kecil yang lokal khusus yang ada pada lokal di lingkungan tersebut. Nah, jaringan wilayah metropolitan atau dalam sebuah kota ini MAN dikenal dengan Metropolitan Area Network, MAN, yang dalam sebuah area kota terkoneksi dalam satu server besar itu dalam MAN. Nah, ada jaringan wilayah luas atau wide WAN. Ini jaringan luas yang bisa mengkoneksikan dalam sebuah area yang luas sehingga itu dikenal dengan WAN ya. Yang berikut berdasarkan fungsi jaringan. Nah, fungsi jaringan itu ada 2. Ada client server, yaitu satu komputer disiapkan menjadi server untuk melayani komputer user. Yang kedua jaringan ujung ke ujung, dikenal dengan peer to peer. Yaitu komputer-komputer saling mendukung sehingga setiap komputer meminta pemakaian bersama sumber daya dari komputer lainnya. Berdasarkan topologi jaringan. Ini topologi jaringan yang banyak diterapkan di sekolah-sekolah, kantor-kantor atau. Nah, yang pertama topologi ring. Yang kedua topologi mesh, topologi star. Ada topologi mesh, topologi line, topologi tree, dan topologi bus. Penjelasannya, topologi bus yang kelebihannya adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Hemat kabel. Ketiga adalah layout kabel sederhana. Kelemahannya, bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Kepadatan pada jalur lalu lintas. Yang ketiga diperlukan repeater untuk jarak jauh. Topologi star, bentuk topologi yang jaringannya berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Kelebihannya, kerusakan pada satu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. 2. Tingkat keamanan termasuk tinggi. 3. Tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. 4. Penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Yang kelima, akses kontrol terpusat. Yang keenam, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengolahan jaringan. Dan yang ketujuh, paling fleksibel. Kekurangannya adalah jika node tengah mengalami kerusakan, seluruh rangkaian akan berhenti. Boros dalam pemakaian kabel. Hub atau switch jadi elemen krisis karena kontrol terpusat. Peran hub sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan hub akan ada jaringan tersebut down. 5. Jaringan tergantung pada terminal pusat. 6. Jika menggunakan hub atau lalu lintas data padat dapat menyebabkan jaringan lambat. Yang ketujuh, biaya jaringan lebih mahal daripada bus atau ring. Bentuk yang berikut topologi ring, berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya, sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar, membentuk cincin.
Kelebihannya adalah mudah untuk dirancang dan diimplementasikan, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, bahkan untuk aliran data yang berat sekalipun. Mudah untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru. 4. Mudah untuk melakukan pelacakan dan pengisolasian kesalahan dalam jaringan. Hemat penggunaan kabel, tidak akan tabrakan dalam pengiriman data. Kelemahan dari topologi ring, pekat kesalahan, sehingga jika terdapat gangguan di suatu mode mengakibatkan ganggunya seluruh jaringan. Pengembangan jaringan lebih kaku karena menambahkan, mengubah perangkat jaringan dan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Yang ketiga, kinerja komunikasi dalam jaringan sangat tergantung pada jumlah titik atau node yang terdapat pada jaringan. Lebih sulit untuk dikonfigurasi daripada topologi bintang. Yang 5, diperlukan penanganan dan pengelolaan khusus atau bedless. Suatu bentuk hubungan antar perangkat dengan setiap perangkat terhubung dengan secara langsung ke perangkat lain yang ada dalam jaringan. Kelebihannya, hubungan dedicated links menjamin data langsung terkirim ke dalam komputer tujuan tanpa melalui komputer lain. Yang kedua, memiliki sifat rebus. Yang ketiga, privacy dan security pada topologi mesh. 4. Memudahkan proses identifikasi. Kelemahan daripada topologi mesh membutuhkan banyak kabel dan port I/O. 2. Setiap komputer harus koneksi langsung. Yang ketiga, banyak kabel digunakan. Berikut topologi tree, kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi jaringan bertingkat. Kelebihannya, jaringan pohon seperti ini dapat berbentuk suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Kelemahannya, apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, kelompok lain juga berbeda di bawahnya, akhirnya juga menjadi titik tidak efektif. Berdasarkan distribusi sumber informasi yang ada dua, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah jaringan terdiri dari komputer klien dan server, yang mana komputer klien berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi data yang berasal dari satu komputer server. Yang kedua, jaringan terdistribusi, panduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan yang lain membentuk sistem jaringan tertentu. Berdasarkan media transmisi data ada dua lagi, yaitu jaringan berkabel atau wired network. Penghubung satu komputer dengan komputer lain diperlukan kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Sedangkan jaringan nirkabel atau wireless network, jaringan dengan medium gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirim sinyal informasi antar komputer jaringan. Yaitu penjelasan dari 5 bagian daripada jaringan komputer. Kita masuk pada latihannya. Ini latihannya, kita coba mengerjakan. Bisa kita petunjuknya ya. Ini bacalah soal dan teliti. Klik pada jawaban yang benar. Jika sudah selesai menjawab semua pertanyaan, klik jawab ya. Kita coba kembali ke menunya. Ini latihan baru mulai ya. Oke. Kita ketik sebenarnya Anto ya. Oke, kita ketik nama, mulai. Masukkan NIS. NIS-nya 1, 2, 3, 4. Tulis saja. Ini latihan. Oke. Alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara otomatis menurut yang diinstruksikan disebut apa? Ini komputer. Oke. Di bawah ini yang merupakan elemen-elemen jaringan komputer adalah elemen-elemen jaringan komputer. Berarti apa? Protokol, maaf salah ya.
Perangkat yang berfungsi membagi jaringan dari satu server menuju ke klien komputer dalam satu jaringan disebut apa? Oke. Oke, ini penguat jaringan dalam sinyal. Maaf, salah. Itu kan ada ketika kita salahkan salah perangkat. Maaf, salah. Ini gambar apa? Tadi yang terakhir adalah tree ya. Oke. Ini gambar apa? Nah, tentu dari gambar saja sudah tahu, ring. Oke, ini apa, mesh ya? Maaf, salah. Wireless network. Oke. Anda telah selesai menjawab. Klik tombol lihat. Kita coba lihat hasilnya. Kalau ada, lihat hasil. Kamu benar 6 dari soal 10. Itu jawabannya. Inilah bisa diulang lagi. Kita kembali mengerjakannya. Itu latihan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan materi-materi yang telah saya sampaikan tadi. Semoga sebagai simpulan dari pertemuan ini, maka kalian tentu akan memahami tentang cara teknis jaringan komputer, komponen jaringan, dan jenis jaringan komputer. Demikian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.